Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustazah Ana dalam pembelajaran matematika. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran matematika hari ini, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang atau disebut juga dengan bangun 3 dimensi, yaitu sebuah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi. Secara garis besar, bangun ruang bisa dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Kemudian apa saja yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar? Yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri atas kerucut, tabung, dan bola. Nah, di sini ada gambarnya. Untuk bangun ruang yang sisi datar ada kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian bangun ruang yang sisi lengkung itu ada tabung, kerucut, dan bola. Nah, kemudian unsur-unsur bangun ruang. Yang pertama yaitu ada sisi. Apa itu sisi? Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Nah, di sini nih disebut dengan sisi. Kemudian unsur bangun ruang yang kedua ada rusuk. Apa itu rusuk? Rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Rusuk sini. Nah, ini garis-garis ini dinamakan sebagai rusuk. Kemudian unsur bangun ruang yang ketiga adalah titik sudut. Apa itu titik sudut? Titik sudut adalah titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Nah, ini titiknya. Ini pertemuan dari 3 titik. Nah, dari titik sini, sini, dan sini. Nah, di sini adalah titik sudutnya. Nah, ini dinamakan sebagai titik sudut. Nah, baik, sekarang kita akan pelajari kubus terlebih dahulu. Kubus merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 sisi yang sama dan sebangun. Di sini contohnya ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, mana saja rusuk dari kubus tersebut? Nah, rusuknya adalah rusuk A, B, kemudian B, C, A, D, A, E, kemudian B, F, C, G, D, H, E, F, F, G, G, H, dan E, H. Nah, jadi rusuk dari kubus ini adalah ada sebanyak 12 rusuk. Kemudian kalau sisinya, nah sisinya ada sisi A, B, F, E. Kemudian ada sisi D, C, G, H. Kemudian ada sisi lagi A, B, C, D. Kemudian ada sisi E, F, G, H. Kemudian B, C, G, F. Dan sisi A, D, H, E. Jadi sisinya berjumlah 6 sisi. Kemudian untuk titik sudutnya itu ada titik A, B, C, D,
E, F, G, H. Itu pada kubus. Kemudian diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Nah, kalau pada diagonal bidang itu berarti masih dalam satu sisi. Kemudian kalau pada diagonal ruang berarti dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Nah, seperti ini. Garis AC adalah diagonal bidang. Nah, karena ini masih dalam satu sisi A ke C, garis AC. Kalau garis AG itu adalah diagonal ruang. Karena dari si T ini A, kemudian ke garis ke titik G. Ini adalah termasuk diagonal ruang. Kemudian pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu memiliki 12 buah diagonal sisi. Nah, ini diagonal sisinya. Bisa kalian perhatikan. Depannya dari diagonal sisi AC, kemudian DB. Nah, dan sebagainya. Jadi ada 12 diagonal sisi. Kemudian diagonal ruang pada kubus. Nah, itu pada diagonal ruang AG, kemudian DF. Kemudian B, H, kemudian dari bawah C, E. Nah, ini adalah diagonal ruang pada kubus. Nah, kemudian pada kubus itu memiliki 6 buah bidang diagonal, yaitu bidang apa saja? A, B, G, H, kemudian D, C, F, E, kemudian diagonal bidang B, C, H, E, maaf, bidang diagonal. Kemudian ada juga bidang diagonal A, C, G, E, kemudian bidang diagonal B, D, H, F, dan bidang diagonal A, D, G, F. Jadi ada 6 bidang diagonal. Nah, jadi dapat disimpulkan sifat bangun kubus adalah yang pertama tadi memiliki 12 rusuk, kemudian memiliki 6 buah sisi, memiliki 8 titik sudut, memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 12 diagonal bidang atau sisi, dan memiliki 6 bidang diagonal. Itu pada kubus. Selanjutnya pada balok. Apa itu balok? Balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang saling berhadapan. Nah, ini adalah contoh balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sifat-sifat balok diantaranya adalah memiliki 12 rusuk, kemudian memiliki 8 titik sudut, dan memiliki 6 bidang sisi. Selanjutnya prisma. Pernahkah kalian melihat benda berikut? Ada paving block sama tenda. Nah, kira-kira ini termasuk bentuk apa? Itu bentuk prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Apabila kita lihat dari bentuk alasnya, prisma terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan lain sebagainya. Jadi tergantung kita melihat alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti termasuk prisma segitiga. Prisma yang alas dan juga tutupnya berbentuk persegi disebut sebagai balok dan kubus. Sementara untuk prisma yang memiliki alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, nah itu berarti disebut juga sebagai tabung.
bagian-bagian dari prisma. Ini ada titik sudut, kemudian ini sisi atas, kemudian yang tegak ini adalah sisi tegaknya, dan yang di bawah ini adalah sisi bawah atau alas. Nah, ini adalah rusuk-rusuknya, bagian-bagian dari prisma. Ini adalah tingginya. Nah, ini adalah macam-macam prisma tadi. Ada prisma segitiga, berarti sisinya ada berapa? Ada 5. Kemudian rusuknya, kita hitung ada 9, dan titik sudutnya ada 6. Ya. Kemudian pada prisma segi 4, sisinya ada 6, rusuknya ada 12, dan titik sudutnya ada 8. Kemudian pada prisma segi 5, sisinya ada 7, rusuknya ada 15, dan titik sudutnya ada 10. Kemudian pada prisma segi 6, jumlah sisinya ada 8, rusuknya ada 18, dan jumlah titik sudutnya ada 12. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang limas. Macam-macam limas, ada limas segitiga beraturan, limas segi 4 beraturan, limas segi 5 beraturan, dan ada juga limas segi 6 beraturan. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Terdapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya. Antara lain ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan yang lainnya. Limas yang mempunyai alas berbentuk lingkaran disebut sebagai kerucut. Sementara untuk limas dengan alas yang berupa persegi disebut sebagai piramida. Nah, ini limas segi 4. Berarti mempunyai 5 titik sudut, 5 bidang sisi, dan 8 rusuk. Kemudian pada limas segi 5 mempunyai 6 titik sudut, 6 bidang sisi, dan 10 rusuk. Kemudian pada limas segi 6 ada 7 titik sudut, 7 bidang sisi, dan 12 rusuk. Nah, sekarang kita pelajari yang tabung. Tabung adalah suatu bentuk bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh bidang lingkaran identik yang sejajar dan sebuah bidang lengkung tegak. Nah, ini ada bidang lingkaran dan ada bidang lengkung tegak. Tabung terdiri dari sisi alas yang selanjutnya disebut alas. Sisi atas yang selanjutnya disebut tutupnya. Ini yang bawah ini sebagai alasnya, si alas, kemudian yang atas sebagai sisi atasnya sebagai tutup. Dan sisi lengkung yang selanjutnya disebut selimut tabung. Yang menyelimut tengah ini disebut sebagai selimut tabung. Nah, ini adalah tutup, kemudian ini alasnya yang kuning, kemudian yang warna biru ini adalah sebagai selimut. Nah, ini adalah tingginya, jari-jari, kemudian ini adalah pusat lingkaran. Nah, garis tengah yang merah ini sebagai diameter. Nah, sifat-sifat tabung itu adalah memiliki 3 buah sisi, yaitu terdiri 1 persegi panjang, yang sebagai selimutnya tadi, dan 2 lingkaran. Di mana 2 lingkaran itu adalah sisi alas dan sisi tutupnya. Memiliki 2 rusuk, 1 rusuk lengkung di sisi alas dan 1 rusuk lengkung di sisi atas. Di rusuknya ada 2. 1, 2. Kemudian tidak memiliki titik sudut, bidang diagonal, dan diagonal bidang. Selanjutnya kita pelajari kerucut. Kerucut adalah sebuah limas yang memiliki alas lingkaran. Salah satu bangun ruang ini memiliki 2 sisi dengan 1 rusuk.
Sisi tegak berupa bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Nah, ini adalah alas kerucutnya untuk lingkaran, kemudian ini adalah selimutnya. Nah, kalau kita gabungkan, bentuknya seperti ini. Ini adalah kerucut. Nah, jadi sifat-sifat kerucut yaitu memiliki dua sisi lengkung, yaitu sisi alas dan sisi selimut. Kemudian memiliki alas dengan bentuk lingkaran. Kemudian memiliki satu rusuk lengkung. Memiliki titik sudut puncak. Nah, di sini. Kemudian memiliki garis pelukis. Itu garis-garis pada selimut kerucut. Ini adalah garis pelukisnya. Kemudian bola. Apa itu bola? Bola adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh lingkaran yang berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Ini adalah bola. Nah, sifat-sifat bola diantaranya adalah memiliki satu bidang sisi saja, yaitu satu sisi lengkung tertutup, tidak memiliki bidang datar, tidak memiliki sudut, dan juga tidak memiliki rusuk. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.